Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, pada pagi menjelang siang ini kita diberikan kemudahan oleh Allah untuk sama-sama bermajlis. Yang majlis ini kita akan mulai membaca risalah yang berjudul Hajatul Ummah lil Manhajis Salafi, yaitu kebutuhan umat terhadap manhaj salafi. Ini merupakan tema yang sangat penting, terlebih pembahasan seputar manhaj yang sangat kita butuhkan di dalam kehidupan kita, dan ini pembahasan yang sangat perlu untuk kita sampaikan karena kita melihat banyaknya syubhat, banyaknya fitnah yang sampai kepada kaum muslimin yang dibawa oleh mereka ahlul fitan wal ahwa untuk meragukan akidah dan manhaj kaum muslimin. Oleh karena itu, risalah yang singkat ini terkandung faidah manhajiyah yang sangat banyak, dan kita akan mengambil dan membaca. Ini merupakan hasil dari transkrip muhadharah yang disampaikan oleh Syekh Al-Allamah Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Kemudian kita masuk pada halaman kelima. Syekh Shalih bin Fauzan hafizahullah, beliau memulai dengan basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, dan ini merupakan kebiasaan para ulama apabila memulai di dalam kitab-kitab mereka atau risalah-risalah mereka dimulai dengan basmalah. Merupakan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana ketika beliau menuliskan surat kepada para pembesar-pembesar kufar untuk mendakwahkan Islam kepada mereka, Nabi menuliskan dengan basmalah, dan ini sebagai bentuk meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyebut namanya. Kita memohon kepada Allah dengan menyebut nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Mudah-mudahan kita ditolong oleh Allah dan diberikan kekuatan di dalam menuntut ilmu. Syekh Hafizahullah ta'ala kemudian beliau melanjutkan, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Dan ini termasuk sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum menyampaikan muhadharah atau sebelum menyampaikan kalimat kepada para sahabatnya, khutbahnya, beliau mulai dengan hamdalah. Kemudian beliau memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di awal ini Syekh membawakan basmalah dan hamdalah, kemudian bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Amma ba'du, dan ini seperti yang antum ketahui masyhur bahwa kalimat untuk berpindah dari muqaddimah kepada pembahasan
pembahasan kitab. Fal mawdu'u mawdu'un muhimmun jiddan. Tema yang akan kita bahas ini merupakan mawdu' muhim jiddan, pembahasan yang sangat penting. Wa huwa manhajus salafis salih wa hajatul ummati ilaih, yaitu tema tentang manhaj salafus salih dan kebutuhan umat kepada manhaj salafus salih. Kalimat manhaj ini merupakan kalimat yang mencakup lebih luas, karena dia mencakup tentang akidah dan seluruh perkara-perkara masalah manhaj, sehingga ada manhaj ahli sunnah fil aqidah, ada manhaj ahli sunnah fil ibadah, ada manhaj ahli sunnah fil akhlaq, manhaj ahli sunnah fil fitan, manhaj ila akhir. Maka kalimat manhaj yang berarti adalah metode atau cara atau jalan manhaj salafus saleh di dalam beragama. Sehingga ketika kita mengatakan manhajus salaf adalah jalannya generasi salaf, manhajus sahabah adalah manhajnya para sahabat, manhaj mereka di dalam akidah, manhaj mereka di dalam beribadah, manhaj mereka di dalam berdakwah. Qala wal muradu bis salafis salih. Kemudian apa yang dimaksud dengan salafus salih? Syekh mengatakan di dalam tema ini manhajus salafis salih. Apa yang dimaksud dengan salafus salih? Ay al-qarnul awwal min hadhihi al-ummah. Yang dimaksud dengan salafus salih adalah generasi pertama dari umat ini. Dari umat siapa? Umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Min hadhihi al-ummah, umat ini. Dan umat Nabi ini ada dua macam. Yang pertama ummatu al-ijabah, yaitu umat Nabi yang mereka telah memenuhi dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan telah beriman kepada Nabi. Yang kedua ummatu ad-da'wah, yaitu umat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mereka harus didakwahi dari kalangan orang-orang kufar. Maka yang dimaksud dengan al-qarnul awwal min hadhil ummah, generasi pertama dari umat ini, yang mereka itu adalah hum sahabatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yang dimaksud dengan al-qarnul awwal, generasi pertama dari umat Nabi, adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Minal muhajirin wal ansar, dari kalangan sahabat muhajirin dan al-ansar. Karena sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ada sahabat al-muhajirin, ada sahabat al-ansar. Yang kedua sahabat atau kedua golongan sahabat tersebut dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala secara umum. Kemudian terlebih mereka adalah sahabat al-muhajirin. Ini generasi pertama dari umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika disebut salafus salih, kita langsung ingat mereka adalah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan nanti akan disebutkan hadis tentang tiga generasi pertama yang mereka masuk pada sebutan salafus salih, yaitu para sahabat, para tabi'in dan para tabi'ut tabi'in. Kemudian Syekh membawakan firman Allah Subhanahu wa taala, qala Allah jalla wa ala was-sabiquna al-awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar khalidina fiha abada dzalikal fawzul azim. Was-sabiquna al-awwalun, dan mereka orang-orang yang pertama masuk Islam, minal muhajirin wal ansar, dari kalangan kaum al-muhajirin wal ansar,
walladzina tabauhum bi ihsan, dan mereka orang-orang yang mengikuti para muhajirin wal ansar bi ihsan, mengikuti dengan baik, mengikuti dengan ihsan. Radhiyallahu anhum wa radu an, Allah ridha kepada mereka, Allah ridha kepada kaum muhajirin wal ansar, dan Allah ridha kepada orang-orang yang mengikuti kaum muhajirin wal ansar dengan ihsan, dengan baik. Wa radu an, dan mereka ridha kepada Allah. Wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar, Allah ridha kepada mereka dan Allah siapkan untuk mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, khalidina fiha abada, dan mereka kekal di dalamnya. Dzalikal fawzul azim, inilah kemenangan yang besar. Kemenangan di saat seorang meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Kemenangan adalah di saat seorang dijamin dengan surganya. Kemenangan ketika seorang telah disiapkan oleh Allah surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai dan dijanjikan dengan kekekalan di dalamnya. Maka ini adalah kemenangan yang besar, dan kemenangan ini diraih pertama kali oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qala subhanahu, kemudian juga firman Allah Subhanahu wa taala, lil fuqara'i al muhajirin alladzina ukhriju min diyarihim wa amwalihim, bagi para fuqara, orang-orang fakir dari kalangan muhajirin, alladzina ukhriju min diyarihim, yang mereka diusir dari negeri mereka. Diusir dari mana? Dari Makkah. Diusir dari tanah kelahiran mereka, diusir dari negeri Makkah, kota Makkah. Wa amwalihim, dan mereka dipisahkan dari harta mereka. Mereka tidak bisa membawa rumah mereka, tidak bisa membawa hewan mereka, tidak bisa membawa tanah mereka. Yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana, mereka hijrah dari kota Makkah, diusir oleh kaum kufar dalam rangka mencari keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ridwana, dalam rangka mencari keutamaan dan keridhaan Allah. Yang mereka cari itu bukan dunia. Yang mereka cari, para sahabat muhajirin pada saat diusir, adalah keutamaan dan keridhaan dari Allah. Wa yansurunallaha wa rasulah, dan yang ketiga, mereka ketika berhijrah adalah dalam rangka membela Allah dan menolong Rasulnya, membela agama Allah dan membela Rasulnya. Ulaika humus sadiqun, mereka itulah orang-orang yang jujur. Kejujuran para sahabat Nabi SAW diuji oleh Allah dengan diperintahkan untuk berhijrah. Pertama diperintahkan berhijrah kemana? Ke Habasyah. Kemudian diperintahkan lagi untuk hijrah yang kedua ke Habasyah, negeri yang ada di Habasyah, jauh dari kota Madinah, dari kota Makkah, jauh dari kota Makkah, harus menyeberangi lautan. Kemudian setelah itu diperintahkan oleh Allah hijrah total dari kota Makkah ke kota Madinah. Diuji oleh Allah. Dalam hijrah mereka bukan dalam keadaan tenang sebagaimana orang yang sedang rihlah, safar, perjalanan untuk wisata, bukan. Hijrah dalam rangka menyelamatkan keimanan mereka. Hijrah dalam keadaan ketakutan mereka dikejar oleh kaum kufar. Hijrah dalam keadaan sedih mereka meninggalkan kampung halaman. Hijrah dalam keadaan mereka meninggalkan apa yang mereka miliki di kota Makkah tersebut. Tetapi mereka dalam keadaan ketakutan, kekurangan, berhijrah tujuannya adalah mencari keutamaan, mencari ridha, dan untuk membela agama Allah Subhanahu wa taala. Ulaika humus sadiqun, maka mereka itulah orang-orang yang jujur dalam keimanannya, tidak main-main. Kalau mereka tidak jujur, niscaya mereka tidak akan mau hijrah. Dan hijrah mereka berjalan kaki dari kota Makkah ke kota Madinah. Hijrah mereka dalam keadaan susah, tetapi yang mereka cari adalah keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Hadza fil muhajirin, ini adalah firman Allah menceritakan tentang kondisi
kaum muhajirin yang mereka berhijrah membawa agama dan keimanan mereka. Thumma qala fil ansar, kemudian Allah firmankan tentang orang-orang al-ansar, tentang kaum al-ansar yang mereka lebih dahulu tinggal di kota Madinah atau penduduk kota Madinah. Allah firmankan tentang mereka, walladzina tabawwa'ud dara wal imana min qablihim, dan orang-orang yang telah tinggal di ad-dar, di kota Madinah, wal imana, dan telah beriman, min qablihim, sebelum kedatangan kaum muhajirin, penduduk kota Madinah, mereka yang tinggal di kota Madinah. Kemudian mereka telah beriman sebelum kedatangan saudara mereka dari kota Makkah. Yuhibbuna man hajara ilaihim, sifat mereka, sifat kaum al-ansar, yuhibbuna man hajara ilaihim, mereka mencintai orang-orang yang berhijrah ke tempat mereka. Mereka mencintai kaum al-muhajirin yang datang ke kota Madinah. Wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu. Sifat yang kedua, hati mereka bersih. Mereka tidak mendapati di dalam hati mereka keinginan sedikit pun, rasa dengki sedikit pun terhadap keutamaan yang Allah berikan kepada kaum muhajirin. Hati mereka lapang, dada mereka lapang, hati mereka bersih. Mereka tidak iri dan dengki terhadap apa yang diberikan kepada kaum muhajirin. Wa yu'thiruna ala anfusihim, dan mereka kaum al-ansar, sifat yang mereka miliki yang ketiga, yu'thiruna ala anfusihim, mereka selalu mengutamakan saudara-saudara mereka yang datang berhijrah, lebih mendahulukan saudara-saudara mereka, walau kana bihim khasasah, meskipun kaum al-ansar itu mereka juga dalam kesusahan, mereka juga dalam kesempitan, mereka juga membutuhkan, tapi ketika saudara mereka datang yang hijrah dari kota Mekah, mereka lebih dahulukan. Mereka siapkan rumah, bahkan mereka rela untuk menceraikan istrinya agar dinikahi oleh saudara mereka. Ini sifat yang begitu mulia dimiliki oleh kaum al-ansar, penduduk kota Madinah. Wa may yuqa syuhha nafsi, dan barang siapa yang dijaga dirinya dari sifat kikir, faulaika humul muflihun, maka mereka adalah orang-orang yang beruntung. Ya, kaum al-ansar, Allah sebutkan mereka orang-orang yang beruntung karena mereka dijaga dari sifat kikir, dijaga dari sifat pelit. Buktinya mereka mendahulukan saudara-saudara mereka dari kalangan al-muhajirin. Ini dua golongan dari sahabat Nabi SAW, dua kaum dari sahabat Nabi, kaum al-muhajirin dan kaum al-ansar. Kita mendapati sifat mereka yang luar biasa, sifat mereka dan hati mereka yang begitu bersih, kejujuran dalam keimanan dan kejujuran di dalam membela dan membantu saudara-saudara mereka. Thumma qala fil ladzina ya'tuna min ba'dihim, kemudian Allah Subhanahu wa taala firmankan tentang orang-orang yang datang setelah kaum muhajirin wal ansar. Yang pertama Allah sebutkan tentang muhajirin, yang kedua al ansar, yang ketiga sekarang Allah menyebutkan tentang orang-orang yang datang setelah muhajirin wal ansar. Walladzina ja'u min ba'dihim, dan orang-orang yang datang setelah mereka, setelah muhajirin wal ansar. Yaqulun, mereka berdoa kepada Allah, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Ya Allah, ampunilah kami. Ya Allah, ampunilah saudara-saudara kami yang mereka telah mendahului kami dengan keimanan. Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu, dan jangan engkau jadikan di dalam hati kami ada rasa ghil, ada rasa dengki, kebencian kepada orang-orang beriman. Rabbana innaka raufur rahim, sungguhnya engkau ya Allah maha penyantun lagi maha pengasih. Ini doa yang harus dibaca oleh kaum muslimin untuk mendoakan para sahabat Nabi dari kalangan muhajirin wal ansar,
dan mendoakan orang-orang yang lebih dahulu mereka dalam beriman kepada Allah dan kepada Rasulnya. Doa ini antum tidak akan pernah dapatkan dibaca oleh kaum Syiah Rafidhah, karena mereka orang-orang yang membenci para sahabat, mereka orang-orang yang mencela para sahabat, mereka orang-orang yang mengkafirkan para sahabat. Mereka tidak akan pernah mendoakan para sahabat dengan doa ini. Oleh karena itu, ini doa yang selalu dibaca oleh ahli sunnah di dalam mendoakan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan bukti kecintaan kita kepada para sahabat adalah melantunkan doa ini. Thumma man jaa ba'da sahabah. Kemudian orang-orang yang datang setelah para sahabat, wa tatalmadha alaihim minat tabi'in, dan orang-orang yang belajar kepada mereka, belajar kepada para sahabat. Mereka datang berjumpa dengan para sahabat, kemudian mereka belajar kepada para sahabat. Minat tabi'in, dari kalangan para tabi'in, dari kalangan para tabi'in. Wa atba'it tabi'in, dan yang datang setelah mereka dari kalangan atba'it tabi'in, yang mereka belajar kepada tabi'in. Wa man ba'dahum minal qurunil mufaddalah, yang mereka datang setelah para sahabat, yaitu para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, yang mereka berada pada generasi terbaik yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya, khairukum qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik di antara kalian adalah mereka yang berada di zamanku, kemudian yang datang setelah mereka, kemudian yang datang lagi setelah mereka. Hadis ini yang lebih masyhur adalah hadis dengan lafaz khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Ay khairun nas, sebaik-baik manusia adalah mereka yang hidup di zamanku, hidup di zaman Nabi, akan tetapi beriman kepada Nabi. Bukan sekedar hidup di zaman Nabi, tetapi mereka tidak beriman atau bahkan menentang dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka manusia terbaik adalah yang hidup di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan yang datang setelah mereka, kemudian yang datang setelah mereka. Ini yang disebut dengan 3 generasi terbaik. Qala rawi, berkata rawi hadis ini, la adri adzakara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ba'da qarnihi qarnaini aw thalatha. Aku tidak ingat apakah Nabi menyebutkan bahwa yang datang setelahnya, setelah para sahabat itu dua qarn, 2 zaman atau 3 zaman. Kalau 2 zaman setelah para sahabat, maka adalah zaman siapa? Tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Tapi kalau disebut 3 zaman, maka datang zaman tabi'in, tabi'ut tabi'in, atba' tabi'in. Ini yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Syekh mengatakan, wa asruhum, ay zaman para sahabat, yusamma asrul qurunil mufaddalah. Zamannya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para tabi'in tadi disebut dengan zaman al-qurun al-mufaddalah, zaman yang diutamakan, zaman yang dimuliakan, zaman terbaik. Haula'i hum salafu hadhil ummah. Nah, mereka inilah salafnya umat ini. Mereka ini yang disebut dengan salafus saleh. Mereka yang disebut dengan salafus saleh. Oleh karena itu, ketika kita mengikuti manhaj mereka, manhajnya para sahabat, manhajnya para tabi'in, manhaj tabi'ut tabi'in, maka mereka disebut salafus saleh, dan orang yang mengikuti jalan mereka, manhaj mereka, maka disebut dengan salafi. Disebut dengan salafi karena ya pada salafi adalah yaun nisbah, dinisbatkan kepada salaf. Sebagaimana ahlus sunnah, orang yang berpegang kepada sunnah Nabi, orang yang menghidupkan sunnah Nabi, orang yang menjalankan sunnah Nabi dan mendakwahkannya, maka disebut dengan sunni, nisbah kepada sunnah Nabi. Sebagaimana orang Syiah, maka mereka dinisbatkan dengan tasayyuk mereka, disebut dengan Syi'i.
Orang Khawarij disebut dengan Khariji, ya nisbah kepada mereka. Begitu juga kita sebagai ahli sunnah atau sebagai salafiyin adalah nisbah kepada generasi terbaik salafus saleh. Qala alladziina athna 'alaihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salafus saleh yang telah dipuji oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biqaulihi, dengan sabdanya, khairukum qarni thumma alladziina yalunahum thumma alladziina yalunahum. Fahumul qudwatu li hadhil ummah. Salafus saleh, mereka itu adalah qudwah bagi umat ini. Salafus saleh, mereka itu adalah panutan bagi umat ini. Setelah kita mengetahui bagaimana para sahabat mereka mendapatkan pujian, keridhaan, keutamaan dan janji surga, maka orang-orang yang datang setelah para sahabat, jika ingin mendapatkan yang sama sebagaimana para sahabat dijanjikan keridhaan dan surga, maka harus meniti jalan mereka, maka harus mengikuti manhaj mereka, tidak boleh menentang mereka. Fahumul qudwah, mereka ini qudwah bagi umat ini. Wa manhajuhum, dan manhaj para sahabat, huwa at-tariqul ladzi yasiruna alaihi fi aqidatihim. Manhaj para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in adalah jalan yang mereka berjalan di atasnya. Mereka berjalan di atasnya fi aqidatin, dalam berakidah. Dalam berakidah. Wa fi muamalatihim, dan dalam bermuamalah. Wa fi akhlaqihim, dalam berakhlak. Wa fi jami'i syu'unihim, dan dalam segala urusan, dalam ibadah, dalam berdakwah. Bukan mengikuti manhaj salaf hanya dalam masalah akidah saja. Kemudian masalah ibadah, mereka mengadakan ibadah-ibadah tambahan yang lain. Bukan hanya dalam ibadah saja, tetapi juga dalam masalah akidah. Bukan dalam masalah apa? Akidah, ibadah saja, tapi juga bagaimana akhlak salaf, bagaimana manhaj mereka dalam berdakwah. Lihat para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para tabi'ut tabi'in. Mereka, dakwah mereka dimulai dengan tauhid, dimulai dengan menyebarkan tauhid, dimulai dengan memerangi kesyirikan, dimulai dengan mendakwakan sunnah dan mengingatkan umat dari bahaya bid'ah. Tapi mereka yang mengaku ahli sunnah, kemudian dakwah mereka menentang sunnah, dakwah mereka menentang manhaj para sahabat, menentang tauhid, maka ini hanya dakwah, ini hanya pengakuan bahwa mereka ahli sunnah. Kalau ada yang mengaku salafi, tetapi kemudian di dalam masalah manhaj kepada para pemimpin kaum muslimin mereka menyelisihi manhajnya para sahabat dan tabi'in, maka mereka bukan salafi. Meskipun akidah mereka di dalam masalah tauhid rububiyah, uluhiyah, asma dan sifat sebagaimana tauhid ahli sunnah, tapi dalam manhaj mereka, dalam bersikap kepada pemimpin kaum muslimin, mereka tidak sesuai dengan manhaj para sahabat. Apa bedanya dengan kaum khawarij? Kaum khawarij, mereka ahli dalam ibadah, mereka menjaga akidah mereka, tapi mereka rusak dalam manhaj mereka bersikap kepada pemimpin kaum muslimin. Kemudian kata Syekh, wa huwal manhaj, maka manhaj umum mencakup masalah akidah, mencakup masalah ibadah, masalah akhlak, masalah muamalah. Qala wa huwal manhaj, dan manhaj ini al-ma'khudhu minal kitabi was sunnah. Manhaj ini bersumberkan dari Al-Quran dan sunnah. Ingat, manhaj ahli sunnah, manhaj salaf, ini sumbernya, landasannya Al-Quran dan sunnah. Sehingga manhaj ahli sunnah dan manhaj salaf maksum. Ingat, manhaj salaf maksum, tetapi salafiyin yang mengikuti manhaj ini tidak maksum. Sebagaimana Islam, agama Islam hak, maksum, tetapi tidak semua kaum muslimin apa? Kaum muslimin maksum tidak? Muslim maksum? Tidak. Ada yang melakukan dosa, ada yang melakukan salah, ada yang melakukan dosa besar. Ya. Begitu juga manhaj salaf, manhaj maksum. Tetapi salafi ada yang malas. Salafi ada yang mungkin durhaka kepada orang tuanya. Salafi mungkin masih ada yang masih ada yang melakukan muamalah ribawi. Salafi mungkin masih suka berbohong. Nah, tapi manhaj mereka adalah maksum.
Qala wa huwa al-manhajul ma'khudh min al-kitab was sunnah liqurbihim min ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Manhaj mereka langsung bersumberkan dari Al-Quran dan Sunnah, karena mereka adalah kaum yang terdekat dengan zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat hidup bersama Nabi, para tabi'in dekat zamannya dengan zaman Nabi, tabi'ut tabi'in dekat kepada zaman para sahabat dan zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qurbuhum min asrin tanzil, zaman mereka dekat dengan apa? Turunnya wahyu. Bahkan para sahabat hadir di saat wahyu turun, mereka menyaksikan wahyu turun. Ya. Kemudian wa akhadahum 'anil rasul sallallahu alaihi wasallam wa akhduhum 'anil rasul sallallahu alaihi wasallam, dan mereka langsung mengambil dari Rasul. Para sahabat langsung mengambil dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka mendengar langsung, sanad mereka alim, mendengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala fahum khairul qurun, maka mereka itulah generasi terbaik. Wa manhajuhum khairul manahij, dan manhaj mereka adalah sebaik-baik manhaj. Ada pilihan manhaj yang dibawa oleh para sahabat, para salafus saleh, dan ada manhaj bid'i yang dibawa oleh orang-orang yang menyimpang dari manhaj para sahabat. Maka kita dihadapkan kepada dua manhaj. Jelas manhaj yang dibawa oleh para sahabat, janji Allah dan janji Rasulullah di dalam nas-nas syar'i, kita akan selamat dunia dan akhirat. Tapi manhaj bid'i yang dibawa oleh orang-orang yang menyimpang dari sunnah Nabi, tidak ada jaminan mereka akan bisa selamat di dunia dan akhirat. Tetapi yang ada adalah nas-nas di mana mereka diancam dengan kesesatan, diancam dengan ancaman-ancaman neraka dan yang lainnya. Kemudian kata beliau, walidzalik yahrusul muslimuna ala ma'rifati manhajihim liyakhudhu bih. Oleh karena itulah kaum muslimin mereka bersemangat di dalam mengikuti, dalam mengetahui manhaj salafus saleh, bersemangat untuk mempelajari, untuk mengetahui manhaj salafus saleh, liyakhudhu bihi, yang kemudian mereka akan mengambil manhaj tersebut. Maka kita harus bersemangat untuk mempelajari manhaj salafus saleh. Kalau ahlul batil, ahlul bidah, mereka semangat di dalam manhaj mereka, mereka semangat di dalam bid'ah mereka. Kenapa ahlus sunnah yang jelas mereka di atas sunnah, yang jelas mereka ada janji-janji dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak bersemangat? Li'annahu la yumkin as-sayru ala manhajihim illa bima'rifatihi. Ingat, agar kita bisa mengetahui manhaj para sahabat, dan agar kita bisa istiqamah dan berjalan di atas manhaj sahabat, maka bukan dengan angan-angan, bukan dengan hanya hayalan. Sehingga Syekh mengatakan la yumkin as-sayru ala manhajim, tidak mungkin seorang bisa berjalan di atas manhaj salafus saleh illa, kecuali bima'rifatihi, dengan mengetahuinya. Agar kita bisa berjalan meniti jalan salafus saleh, manhaj mereka, harus mengetahui manhaj mereka, wa ta'allumih, dan mempelajarinya, wal amali bih, dan mengamalkannya. Tidak cukup hanya mengetahui, tidak cukup hanya mempelajari, tapi wal amal bih, dan harus diamalkan manhaj mereka. Bukan kita mempelajari manhaj salafus saleh di ma'had, mempelajari salafus saleh kepada para masyayikh, para asatidzah, hanya sebagai thaqafah, pengetahuan saja. Kemudian ketika kita pulang dari belajar, kita tinggalkan manhaj tersebut, kemudian kita menyimpang dan kita tidak amalkan. Dan ini banyak yang terjadi. Lihat berapa banyak mereka duduk di depan para ulama, mereka belajar kepada ulama ahli sunnah dan di kota Madinah. Ketika pulang, apakah mereka mendakwakan manhaj tersebut? Apakah mereka mendakwakan tauhid dan akidah tersebut? Tapi nyatanya banyak mereka yang malah menentang manhaj ini, menentang dakwah ini. Bahkan mereka yang makan dari negeri tauhid bertahun-tahun dan belajar di sana, mereka menentang negara tauhid, negara
Mamlakah Al-Arabiyah Saudiyah, dan antum bisa melihat mereka belajar di sana, mereka diberi fasilitas di sana yang harusnya mereka mendakwahkan ilmu mereka dan akidah yang mereka pelajari, tetapi sesampai di negerinya mereka menentang dakwah di sana, bahkan mereka menentang negara sana dengan merendahkan dan mencaci. Ini yang terjadi. Oleh karena itu, bukan hanya belajar, tapi juga mengamalkan dan mendakwahkan manhaj tersebut, sehingga umat ini tahu manhaj salafus saleh, sehingga umat ini mendapatkan pengetahuan dan ilmu, dan mereka bisa berjalan dan mereka bisa istiqamah di atas manhaj ini. Walihada qala jalla wa ala, oleh karena itulah Allah jalla wa ala firmankan, was-sabiquna al-awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsan. Qal yakni bi itqan, yaitu orang-orang yang mengikuti para muhajirin wal ansar bi itqan, dengan benar, mengikutinya dengan baik dan benar. Wala yumkin ittiba'uhum bi ihsan, tidak mungkin seorang bisa mengikuti manhaj para muhajirin wal ansar dengan baik, dengan benar, illa bita'allumi madhabihim wa manhajihim, kecuali dengan mempelajari madhab para sahabat, manhaj para sahabat, wa ma yasiruna alaihi, dan apa saja yang mereka berjalan di atasnya. Sehingga ittiba bukan hanya pengakuan, hijrah dari bid'ah menuju sunnah, dari syirik menuju tauhid, dari maksiyah menuju ta'ah, bukan sekedar casing, merubah casing zahir, tidak, tapi harus belajar ta'allum, mempelajari manhaj ahli sunnah, mempelajari manhaj salaf. Kita berbahagia ketika ada saudara kita, mereka hijrah dari bid'ah menuju sunnah, tetapi kebahagiaan itu, hijrah tersebut harus terus dengan belajar, bukan sekedar sudah berubah casingnya. Ya, mereka yang dari bid'ah, dari maksiat menuju sunnah, menuju tauhid, harus belajar. Tidak cukup hanya si fulan hijrah, ya, tokoh fulan hijrah, artis fulan hijrah, kita senang mereka hijrah, tapi mereka harus belajar sehingga hijrah mereka benar. Hijrah mereka didasari dengan ilmu, bukan hanya sekedar pengakuan ana salafi, ana sunni, tetapi tidak tahu manhaj yang sebenarnya. Maka Syekh mengatakan bi'itqan adalah mengikuti dengan benar. Bagaimana? Bita'allumi madhabihim wa manhajihim wa ma yasiruna alaih. Wa amma mujarradul intisabi ila salafi was salafiyah, adapun sekedar mengaku intisab, mengaku saya ini salafi, mengaku intisab kepada salaf dan salafiyah saja, min ghairi ma'rifati biha wa bimanhajiha, tanpa mengetahui manhaj mereka, sekedar mengaku ana salafi, ana sunni, tapi tidak mengetahui manhaj mereka, fahada la yajdi syai'an bal yadur, tidak mendatangkan faedah, bahkan ini menjadi madharat bagi mereka. Bagaimana tidak madharat? Mengaku salafi tapi tingkahnya seperti ahli bidah, mengaku sunni salafi tapi ternyata mereka masih melakukan bid'ah-bid'ah, karena mereka tidak mempelajari manhaj tersebut. Fala budda, qala fala budda min ma'rifati manhajis salafis salih, maka harus mengetahui manhaj salafus salih. Walihada kanat hadhihi al-ummatu tatadarasu manhaj as-salafus salih, oleh karena itulah umat ini terus mempelajari manhaj salafus salih, wa yatanaqalunahu jilan ba'da jilin, yang mereka dari generasi ke generasi mewariskan manhaj ini, mempelajari manhaj ini, mengajarkan manhaj ini dari generasi ke generasi. Fakana yudarrasu fil masajid, manhaj salaf diajarkan di masjid-masjid, wa fil madaris, diajarkan di madrasah-madrasah, wal ma'ahid wal kulliyat, dan manhaj salaf juga diajarkan di ma'had-ma'had dan di kuliah-kuliah, di kampus-kampus. Karena tujuannya apa tadi? Agar umat ini tahu tentang manhaj salaf. Fahadhihi hiya at-tariqatu li ma'rifatihi, inilah cara untuk mengetahui manhaj ini. Diajarkan di masjid-masjid manhaj salaf, diajarkan di madrasah-madrasah, bahkan di kampus-kampus manhaj salaf,
annana nata'allamu manhaj as-salafis salih. Kita mempelajari manhaj salafus salih as-safi. Ingat, manhaj salafus salih yang safi, yang murni, yang bersih. Karena ada yang mengaku manhaj salaf, ada yang mengaku salafiyah, tapi mereka ternyata tidak safi, tercampur dengan bid'ah dan khurafat. Ada yang mengaku ahli sunnah, tapi tidak safi, tidak murni. Ada yang mengaku sebagai ahlul jamaah, tapi ternyata tercampur dengan bid'ah dan khurafat. Qal manhaj salafis salih as-safi al-ma'khud min kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam, yang bersumberkan dari kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka inilah di antara apa yang disebutkan oleh Syekh di awal pertemuan ini, dari pentingnya untuk mengetahui manhaj salafis saleh dan mengetahui kedudukan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam di sisi Allah dan Rasulnya. Kemudian pentingnya kita untuk mempelajari manhaj ini agar kita selamat dari fitnah-fitnah dan syubhat, agar manhaj ini tersebar ke seluruh umat sehingga mereka bisa beribadah kepada Allah sesuai dengan contoh para salafus saleh yang disebutkan di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadza wallahu alam. Mudah-mudahan yang singkat pada pagi menjelang siang ini bisa bermanfaat bagi kita dan menjadi tasjid, motivasi bagi kita untuk senantiasa istiqamah di atas manhaj ahli sunnati wal jamaah. Dan insyaallah kita akan lanjut pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.